Soal berikutnya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hubungan antara senar gitar dan luas penampang dengan frekuensi yang dihasilkan adalah A. Semakin panjang senar, semakin tinggi frekuensinya. Semakin kecil luas penampang, semakin rendah frekuensinya. B. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya. Semakin kecil luas penampang, semakin rendah frekuensinya. C. Semakin kecil senar, semakin rendah frekuensinya. Semakin kecil luas penampang, semakin tinggi frekuensinya. D. Semakin besar senar, semakin tinggi frekuensinya. Semakin kecil luas penampang, semakin tinggi frekuensinya. E. Semakin kecil senar, semakin tinggi frekuensinya. Semakin besar luas penampang, semakin rendah frekuensinya. Nah, kita lihat pembahasannya. Nah, untuk soal ini sudah ada yang membahas di beberapa channel dan menjawabnya dengan menggunakan penalaran dari rumus. Tapi di sini kita akan menjawab dengan logika saja. Yang pertama kita lihat hubungan dari panjang senar. Karena yang kita lihat adalah hubungan dengan panjang senar, berarti luas penampang dan besarnya senar ini sama. Yang membedakan yaitu panjangnya senar gitar. Logikanya begini. Apabila suatu senar yang berukuran pendek ini dipetik atau dimainkan, maka frekuensi atau banyaknya getaran ini merambat dengan sangat cepat karena senar gitarnya ini pendek. Karena frekuensinya banyak, berarti frekuensi yang dihasilkan yaitu besar. Sebaliknya, apabila senarnya panjang, maka proses perambatan getaran atau frekuensinya ini lama. Dengan demikian, frekuensi yang dihasilkan sedikit. Berarti, apabila senarnya ini panjang, maka frekuensinya kecil karena banyaknya getaran sedikit. Kemudian kita lihat dari luas penampang. Jika kita melihat dari ukuran luas penampang, maka senar gitar ini memiliki besar yang sama dan panjang yang sama. Nah, pada penampang yang pertama ini luas penampangnya lebih besar. Sedangkan pada penampang yang kedua, luas penampang senarnya lebih kecil. Nah, jadi begini. Apabila suatu gitar atau tali gitar ini kita petik atau kita mainkan, ketika dia bergetar, karena luas penampangnya begitu besar, maka kemampuan penampang ini untuk meredam getaran gitar itu sangat cepat atau sangat besar, sehingga frekuensi yang dihasilkan akan kecil. Sebaliknya, kalau luas penampangnya kecil, maka kemampuan penampang untuk meredam frekuensi dari gitar itu kan sangat kecil, sehingga getarannya sangat banyak. Anggap begini, ketika suatu tali itu bergetar 10 getaran frekuensinya, karena luas penampangnya kecil, untuk meredam frekuensi yang 10 getaran ini kan lama, maka frekuensi yang dihasilkan besar. Berbeda tadi dengan luas penampang yang besar. Kalau misalnya frekuensi yang dihasilkan dari gitar itu misalnya dari senarnya itu ada 10, karena luas penampangnya besar, jadi untuk menyerap agar meredam frekuensi 10 ini kan semakin cepat. Karena semakin cepat dia meredam, otomatis dong frekuensi yang dihasilkan sangat kecil. Nah, ini jika kita lihat dari luas penampang. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari ukuran senar. Kalau kita lihat dari ukuran senar, berarti panjangnya sama, luas penampang sama. Yang berbeda besar kecilnya senar. Nah, yang pertama, kalau dia memiliki luas penampang yang sama, kemudian ada senarnya kecil, jika dibandingkan senar yang besar, kalau senar yang kecil ini kan ringan. Kalau kita petik dia, tali gitarnya itu, maka frekuensinya yang dihasilkan kan semakin banyak. Karena frekuensinya semakin banyak, berarti itu sama saja dengan frekuensi itu besar. Sebaliknya, kalau pada ukuran senar gitar yang besar, berarti senarnya kan terlalu berat. Jika kita petik, otomatis frekuensinya sedikit karena dia senarnya berat. Maka kalau frekuensinya sedikit, itu sama saja dengan artinya frekuensinya itu kecil. Nah, di sini dari ketiga logika ini ada hal yang unik. Nah, yang pertama jika kita lihat dari panjang senar dulu. Jadi semakin pendek senarnya, frekuensinya semakin besar. Semakin panjang senarnya, frekuensinya semakin kecil. Nah, ini kan kebalikannya. Yang kedua dari luas penampang juga sama. Kalau luas penampangnya lebar, maka frekuensinya kecil.
Kalau luas penampangnya kecil, berarti frekuensinya besar. Ini juga berlaku kebalikannya. Yang ketiga juga begitu dari ukuran senar. Kalau senarnya kecil, berarti frekuensinya akan semakin besar karena getaran yang dihasilkan lebih banyak. Kalau senarnya besar, itu frekuensinya kecil karena getarannya semakin sedikit, terlalu berat ya ini senar gitarnya. Nah, dari sini berlaku kebalikan. Jadi gampang sekali untuk mengingat ini. Maka kita lihat pilihan dari option ini, jawaban yang tepat yaitu yang E. Semakin kecil senar, nah berlaku kebalikannya. Berarti semakin tinggi frekuensinya. Nah, itu sudah betul. Semakin besar luas penampang, berarti kebalikannya apa? Semakin rendah frekuensinya. Jadi jawaban yang inilah jawaban yang sangat tepat. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ada orang bermain gitar. Yang kedua, kita lihat itu gambar medan magnet. Dan yang ketiga itu gambar energi listrik statis. Yang keempat, orang yang sedang menarik ketapel. Dan yang kelima, jika kita lihat dari gambar, itu adalah sistem mesin. Dan yang keenam, buah yang jatuh dari pohonnya. Pernyataan yang tepat pada gambar yang merupakan aplikasi dari gaya tak sentuh adalah A. 3, 4, dan 6, B. 3, 5, dan 6, C. 2, 5, dan 6, D. 2, 3, dan 6, E. 2, 4, dan 6. Nah, di sini yang merupakan gaya tak sentuh itu yang mana? Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi, sehubungan dengan gaya tak sentuh ini ada dua gaya. Yang pertama yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terbentuk akibat di mana dua buah atau lebih benda ini saling bersentuhan dengan satu sama lainnya secara langsung. Misalnya gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas. Dari gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas ini benda-bendanya saling bersentuhan. Misalnya dari gaya gesek pada nomor 1 itu jika kita lihat orang yang bermain gitar, antara tangan dan tali gitar ini saling bersentuhan. Pada gaya mesin juga begitu. Antara mesin yang satu dengan mesin yang lain itu saling bersentuhan. Gaya pegas misalnya pada gambar nomor 4, orang yang menarik ketapel, itu juga saling bersentuhan gayanya. Selanjutnya ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini kebalikan dari gaya sentuh, yaitu gaya yang terbentuk tanpa adanya sentuhan secara langsung di antara benda-benda tersebut. Misalnya gaya magnet pada nomor 2, gaya listrik seperti gaya listrik statis pada nomor 3, dan gaya gravitasi pada nomor 6. Nah, jika kita lihat dari pembahasan ini, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2, 3, dan 6. 2 gaya magnet, 3 gaya listrik statis, dan yang keenam buah jatuh dari pohonnya atau gaya gravitasi. Ini merupakan contoh dari gaya tak sentuh. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 orang anak. Nah, 2 orang anak B dan anak C yang ini menarik gerobak yang berisi benda. Kemudian anak A yang mendorong. Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui gaya pada anak B sebesar 60 Newton dan gaya pada anak C sebesar 40 Newton. Jika massa benda pada gerobak tersebut adalah 5 kilo, maka besarnya gaya yang dimiliki anak A untuk dapat memindahkan benda tersebut dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon adalah A 15 Newton, B 35 Newton, C 25 Newton, D 10 Newton, dan E 30 Newton. Nah, untuk menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya. Jadi ada 3 orang anak yang sedang menarik sebuah benda. Dari soal ini diketahui anak B memiliki gaya sebesar 60 Newton. Anak C memiliki gaya sebesar 40 Newton. Dan benda yang ditarik ini memiliki massa 5 kg. Pertanyaannya, berapa besarnya gaya yang dimiliki oleh anak A dengan percepatan sebesar 25 meter per sekon kuadrat? Nah, ini pertanyaannya, gaya yang dimiliki oleh anak A. Kita ingat bahwa rumus dari gaya yaitu F sama dengan M dikali A, atau F sama dengan massa dikali percepatan. Dari rumus ini kita bisa mencari gaya anak A, yaitu begini, F sama dengan M dikali A. Nah, di sini karena ada 3 orang anak,
maka gayanya ada 3, yaitu gaya anak A, gaya anak B, gaya anak C. Kemudian ketiga gaya ini sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kita masukkan angka-angkanya. FA itu masih tetap karena yang ditanya. Kemudian FB, gaya anak B berapa? Kan 60 Newton. Gaya anak C itu 40 Newton. Massa bendanya 5 kilo dan percepatannya 25. Setelah kita masukkan seperti ini, baru kita hitung. FA itu sama dengan 60 ditambah 40. 60 tambah 40 itu sama dengan 100, dan 5 dikali 25 sama dengan 125. Kemudian kita pindahkan ruas. Yang 100 ini kita pindahkan ruas ke kanan, maka tanda tambah ini akan berubah menjadi tanda negatif. Nah, FA sama dengan 125 dikurang 100. Dengan demikian FA gaya dari anak A yaitu 25 Newton. Maka jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah cara untuk menentukan gaya seseorang anak. Kita mencarinya dengan menerapkan rumus F sama dengan M dikali A. Jadi kita masukkan saja. Kalau ada 4 gaya, nanti ya keempat-empatnya kita tambahkan. Atau sebaliknya, misalnya begini. Jika ada 2 massa umpamanya, massa benda pertama, massa benda kedua, berarti M-nya itu yang nanti kita ganti, M1, M2 seperti itu. Karena soal yang seperti ini kan bisa bervariasi. Bisa saja nanti yang menjadi pertanyaannya adalah massanya. Misalnya dia ada seorang anak atau sedang menarik 2 gerobak. Gerobak 1 diketahui massanya, gerobak 2 tidak diketahui. Berapa massa gerobak 2? Bisa saja seperti itu. Jadi intinya kita mencarinya dengan menerapkan rumus ini. F sama dengan M dikali A.